Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian HP. Dalam rangka memeriahkan Festival Sastra Sidoarjo akan membacakan Kebekuan yang Menyiksa, petikan novel Seruni Niskala by Hedi Rahardian dan Kirana Kejora. Sukses selalu Sastra Sidoarjo. Kebekuan yang Menyiksa, Hedi Rahardian dan Kirana Kejora. Butuh sejuta pinta untuk menemukannya. Butuh masa lama untuk menanamnya. Butuh ruang besar untuk merawatnya. Butuh taman luas untuk menumbuhkannya. Butuh laut lepas untuk melabuhkannya. Butuh gunung tinggi untuk memujanya. Butuh kekuatan doa untuk menjadikannya. 7 kalimat puitik bernada perjuangan dan harapan meraih cinta itu tiba-tiba tertulis begitu cepat di status WhatsApp. Setiap orang yang jatuh cinta atau patah cinta tiba-tiba bisa mendadak sangat puitis lalu menjelma jadi pujangga. Demikian dengan perempuan berambut kepang satu yang sedang duduk menunggu di ruangan tamu bernuansa putih dan coklat di senja penuh rindu. Dia datang karena dering alarmnya yang bernada rindu sangat menyakitkan dan sulit dimatikan. Bisa mencintai dengan sederhana adalah sebuah kebahagiaan tanpa tanding. Tiada perih, namun mungkin akan menciptakan pedih. Kembali dia mengubah status WhatsApp dengan 7 kalimat ambigu. Keresahan sambil menanti seseorang yang akhirnya harus nyata dia datangi setelah 2 bulan hanya bicara di udara saja. Cukup 1 tahun mencari dan mengamati. Lalu masuk ke dunia lelaki yang sepertinya sudah tak peduli dengan masa lalu mereka. Lelaki dengan lesung di dagu itu sangat mencintai sejarah klasik, masa lalu leluhur, namun sepertinya sudah mengubur kisah asmaranya. Dan perempuan yang telah mengakui kesalahan di masa lalu itu pun tahu tentang ini. Namun dia hanya ingin memastikan semua yang tak dia harap itu tidak akan terjadi. Dia beranikan diri menjumpai lelaki berpendirian teguh itu agar lega. Setelahnya, biarkan takdir berkata. Piano akuistik berbahan dasar kayu, memiliki jumlah 88 tutsi itu, mengingatkan sejati pada sebuah senja yang gerimis 7 tahun lalu. Dewa memainkan deretan senar-senar yang diketuk hammer piano dengan kelincahan jemari tangannya. Kedatangannya bertepatan saat Dewa sedang asik menyanyikan lagu Nusa Wangi dengan chord minor yang hampir selesai. Lelaki itu telah mencium perempuannya yang tengah kasmaran dengan lelaki lain. Sebelum dia mendengar langsung pernyataan melarakan itu, dia memilih menghibur diri dengan lagu yang diciptakan saat mendapat energi semesta di lembah Mandalawangi. Seruni dan Niskala adalah sebuah kisah yang tak pernah tercatat. Denting kecapi yang dia dengar dari alam sebelah diterjemahkannya dengan melodi piano dalam lagu sendu, Pilu. Penyuka batik itu meski telah termakan waktu 7 tahun, percakapannya dengan Dewa sebelum jalinan asmara yang tak bernama itu putus. Jangan terlalu menyembah sejarah. Banyak kok arkeolog atau siapapun nanti yang bisa menjawab rasa penasaranmu akan masa lalu. Bagaimana kamu bisa mengenal sejarah kalau dirimu sendiri tak mengenal
terjadi antara kita. Sudah jadi bosan. Jadi kemana-mana. Sejati memotong ceramah senja yang sama sekali tak diharap. Setiap bertemu selalu ada selipan ceramah sejarah yang membuatnya merasa seperti seorang murid yang harus duduk manis mendengar guru sejarah. Pelajaran paling dia benci sampai tertidur di kelas. Analogi kekecewaannya selama 5 tahun jalan bersama Dewa adalah seperti itu. Aku bukan kekasih yang kau anggap. Semata hanya jadi pendengar letupan-letupan pikiranmu yang mulai tidak waras. Sejati protes di dalam hati. Sejati dadanya terasa sesak melihat masih jelas gambar-gambar perdebatan kusirnya dengan Dewa sebelum dia memvonis sang kekasih arkeolog gila yang tak lagi realistis. Bahagianya hanya naik gunung, keluar masuk hutan, mandi di air terjun, sowan ke petilasan, dan sisanya hanya untuk menulis dan menciptakan lagu dari lelaku sepinya. Lagu yang sepertinya hanya untuk didengar sendiri. Hai, apa kabar? Datar sekali ucapan Dewa yang telah berdiri di belakang Sejati dengan sebatang rokok di tangan kiri. Mereka hanya berjarak sekitar 20 cm. Detak jantung perempuan yang sebenarnya belum siap bertemu itu menjadi lebih kencang dari hipercar tercepat di dunia dari Prancis, Bugatti Chiron Super Sport pemilik top speed hingga 490 km per jam di lintasan balap. Setelah sejenak hening mengikat dua manusia berkutub beda itu, Sejati membalikkan badan, menatap Dewa yang santai menatap liukan seksi ikan koi di kiri mereka sambil menghembuskan asap rokok. Dewa, sang penutur, sang penenun, telaten memintal, menenun benang kusut masa lampau yang akan jadi kain berkekuatan kenang untuk masa depan. Manusia langka, nyentrik, unik, aneh, sak karepe dhewe. Tetapi sangat jenius dan sebenarnya penuh kasih telah membuat hati Sejati patah lalu hancur menjadi pasir penderitaan seumur hidup. Pacar sejatinya Dewa adalah semesta, bukan Sejati. Meskipun mungkin Sejati secara spiritual terukir begitu indah di dinding terdalam hati lelaki peneduh itu. Bagi Dewa, antara luka dan angkuh beda tipis. Biar itu jadi misteri saja sampai Sejati pergi secara realitas. Baik, Sejati lirih menjawab sambil tetap menatap plakat Dewa yang lalu mengajaknya duduk. Dewa santai menyandarkan tubuhnya ke sofa coklat tua polos yang selama ini menjadi tempat tidurnya kalau bepergian bermain piano. Hening. Jarak mereka duduk sekitar 70 cm. Sejati sejenak melirik Dewa yang sama sekali tak menatapnya. Kamu masih seperti dulu. Yang berubah hanya rambutmu mulai banyak uban, gayamu masih sangat cuek dan makin jadi diri sendiri. Sejati membatin dan masih bingung mau memulai pembicaraan dari mana. Tak seperti pesan yang biasa dia sampaikan lewat WA. Begitu cair, mengalir, panjang lebar, berliku hingga seperti cerita bersambung. Sejati, aku manusia normal. Sejati kaget dengan kalimat Dewa yang rupanya merupakan salah satu jawaban dari sekian banyak tanyanya di WhatsApp sebelum dia memberi kabar pertemuan senja itu. Sejak dulu, tanyamu selalu sama saja Sejati. Jawabanku pun sama. Aku bukan indigo. Kamu satu dari sekian banyak orang yang gak percaya. Aku banyak kenal orang indigo. But I am not alone of them. Walaupun mereka merasa aku bagian dari mereka, but I am not. Sejati berusaha menikmati kalimat Dewa. Hal yang dulu membosankan baginya. Hidup ini seperti main game.
Kadang kita terjebak menjadi personal dalam game itu sendiri. Kalau itu membuat bahagia, ya bisa kita menikmati jebakan itu kan. Dan aku bahagia apapun game yang kamu tawarkan. Meluncur begitu saja kalimat pengharapan dan penyerahan dari perempuan yang meluruhkan segenap keangkuhannya di lelaki bermata teduh itu. Yang bisa bikin bahagia itu kita sendiri. Memang ada yang bisa bikin kita bahagia. Itu kan hanya ngejar fata morgana. Kebahagiaan itu terbentuk kalau kita sendiri sudah menyatukan semua rasa atau energi positif. Bersyukur, ikhlas, berserah diri pada Tuhan. Bahkan mencintai orang yang kita benci. Mendoakan orang yang kita benci. Berterima kasih kepada orang yang melukai. Itu yang disebut kedamaian. Jiwa yang tenang, nafsi mutmainah. Sejati sedih mendengar kalimat dewa yang begitu halus. Namun satire menusuk mematikan. Dia merasa jadi orang yang dibenci karena melukai. Dewa, kamu gak berubah. Tetap jadi penyuka sepi. Realitas sejati adalah realitas jiwa sejati. Bagi jiwa sejati, kehidupan yang dijalani saat ini tak lebih dari salah satu episode pembelajaran. Bisa lulus, bisa tidak. Kalau tidak lulus, ya harus mengulang di kehidupan lain. Cinta itu luka. Hanya aku mau siapkan agar tak terlalu mematikan luka itu. Siap, tapi mengeluh. Kenapa gak bahagia? Tawa dewa pelan, tapi menyakitkan. Sejati yang sebenarnya telah bisa meraba hasil dari kedekatannya menemui lelaki introvert itu. Cintai dirimu sendiri, yin and yang. Mungkin yangmu atau twin flamemu itu di kehidupan sekarang adalah anakmu. Atau malah teman perempuanmu. Nggak harus selalu lawan jenis. Walaupun dalam alam kesejatian adalah pasangan seperti lawan jenis. Tugasmu memang konsisten sejak dulu ya. Tidak peka. Tugasku bukan untuk jadi peka kan? Gimana jadi pendamping? Kalimat sejati menggantung. Semakin membuat pasir penderitaan itu menyebar. Sejati segera berdiri menatap dewa yang juga menatapnya dengan keteduhan yang sebenarnya ingin diberikan. Sejati berjalan menuju pintu keluar. Dewa hanya dia mengikuti perempuan yang telah berkhianat. Menikah dengan pangeran baru yang ternyata juga mengkhianati perempuan pemuja sesal itu. Mobil Nissan Martin berwarna blossom pink perlahan keluar halaman penuh pohon hanjung itu. Dewa mengebuskan asap rokoknya tinggi-tinggi sambil menatap rembulan utuh memamerkan kemilau emasnya dan sesekali tertutup awan tipis yang melewati. Dewi malam itu menghibur dewa dengan cahaya yang tetap mempertahankan warnanya. Segelap apapun malam, dia tetap setia jadi penerang bagi jiwa yang tengah merata. Lelaki yang sengaja menghabiskan sebatang rokoknya sambil tetap teguh menatap candra kirana itu. Berkata dengan damai dari palung hati terdalam. Seiring dengan nafasnya yang terembus perlahan, bias sinar rembulan terus menari perlahan menghibur jiwanya yang sedikit kehilangan. Dia tenang membatin. Tatar Sunda, 12 November 2020.